連動したガブガブアクション。ガブガブしたらボタンを押してごちそうが一発変形。Henshin. Di hari di Kuak yang first look dari Kamen Gabu, kita juga diperlihatkan dengan Henshin Belt dari Kamen Gabu. Dimana di situ juga mereka menjanjikan ya akan ada update dan info lebih lanjut mengenai belt dan item-itemnya pada tanggal 8 Juli 2024. Jadi itu postnya 1 Juli teman-teman ya. Jadi hari pertama di Juli itu ya. Jadi benar aja dan masih meneruskan update Gabu yang gak berhenti dari kemarin ya. Jadi Bandai itu ngerilis suatu CM untuk DX Henshin Belt Gabu yang berdurasi 1,5 menit. Dan isinya itu memperlihatkan bagaimana gimmick dan step by step menggunakan DX Henshin Belt Gabu tersebut ya. Jadi tidak perlu panik guys ya. Karena langsung paginya soal ini ya udah ana update semua di fanpage ya. Jadi ya semua guys ya langsung saat itu juga. Terima kasih banyak yang udah mantengin, yang udah ramein di komen. Terima kasih banyak. Dan baru dibahas hari ini karena ya infonya cukup banyak yang harus ana rangkum ya. Dan juga sekalian ana ngelunasin dulu nih ya bahasan-bahasan yang sudah pending. Bahkan sampai detik ini juga masih ada yang pending. Jadi ditunggu satu-satu dengan apa? Dengan sabar ya. Jadi dari nama sudah fix sepertinya belt ini akan bernama DX Henshin Belt Gabu. Jadi memang terdengar sangat general ya. Tapi ya seperti itu guys ya. Jadi nggak ada nama uniknya ya. Dimana DX Henshin Belt Gabu ini bakalan langsung rilis bulan depan. Tanggal 31 Agustus 2024 seharga 7.920 yen. Jadi harganya ya standar lah ya untuk DX-DX yang reguler seperti ini. Berarti ya Gabu itu bakalan tayang di awal bulan September 2024 ya guys ya. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu dari box DX-nya. Jadi ini tuh yang versi regulernya. Jadi cukup eye-catchy juga boxnya dengan warna ungu seperti itu. Gak jauh beda sama gambar pengumumannya pertama kali yang tanggal 1 Juli itu ya. Dan no lipetan ini guys ya. Ya mau ada lipetan juga ya bodoh amat sih. Emangnya nanti anu mau beli set yang ini? Ya enggak kan? Selalu set yang lebih tingginya, yang paling mentoknya dong ya guys ya. Dan ini guys ya yang kita dapetin ya di DX regulernya yaitu cuman Henshin Belt dan juga satu Popingami Gochizo. Jadi harapan Anda kan, ayo dong Bandai dapat 3 lah. Di sini cuman 1 ya. Berarti sesuai bahasan rumor di Toys Katalog kemarin. Si Pancing sama Kikingnya itu dipisah di set yang berbeda ya. Oke, ngomongin Popingaminya, ternyata dia itu size-nya lumayan kecil di sini ya. Kirain Anda bakalan ya segenggam tangan lah ya. Jadi kayak minuman kemasan, ternyata di sini segenggam jari aja guys ya, segini doang ya. Jadi kayak kotak permen min gitulah yang suka banyak dijual di minimarket atau di supermarket ya. Jadi yuk kita ngomongin sistematis dan juga cara Henshin-nya itu kayak gimana. Terus juga gimmick dan step by stepnya. Karena ya lumayan banyak nih ya yang mau Anda bahas ya. Pertama, bagian atas mold beltnya itu dibuka. Sehingga kita itu bisa memasukkan si Popingaminya itu ke dalam beltnya. Jadi si Popingaminya ya langsung dimasukin aja guys ya. Nggak usah harus ada gimmick dibuka dan lain-lain, dipencet dan segala macam ya. Kayak progress key harus dibuka. Terus lock seat juga harus dipencet sehingga si gemboknya terbuka. Nggak usah guys ya, tinggal dimasukin aja. Karena nanti kebukanya itu di dalam. Lanjut tutup bagian atas beltnya. Dan langsung kita itu putar tuasnya sehingga menghasilkan gimmick si beltnya itu yang menyerupai mulut monster itu sedang makan si Popingaminya ya. Dan inilah dia gimmick terakhirnya. Baru dinotis juga nih ya. Jadi tinggal kita pencet tombol yang ada di kiri atau kanan ya kalau dari sisi yang kita lihat untuk membuka si Popingami yang udah tertancap di dalam. Udah berubah deh jadi Gabu. Begitu aja guys ya. Mari langsung aja soal ini kita lihat teman-teman di video CM-nya Bandai yang baru di-upload kemarin di YouTube ya. Jadi sekalian juga di sini Ana komentarin. Oke, ini dia. Langsung saja kita dengarkan teman-teman ya suara perubahannya dan juga kita lihat gimmick-gimmicknya. Pas dibuka kayak ada suara Gumi. Tutup. Kayak ada suara crunch, crunch. Suara kunyahan. Pencet tombol. Kebuka. Oke, jadi untuk soundnya entah itu dari belt ataupun Popingaminya itu memakai sejenis echo sound gitu ya. Dan juga kayak ada autotune-nya gitu. Jadi ya, jadi kayak ada efek suara-suara chipmunk lah ya. Memang sejauh Anda dengar Henshin soundnya di CM ini ya emang berasa agak kurang ikonik ya. Jadi harus dengar sekali lagi dengan lebih jelas entah nanti di review DX atau di filmnya. Di akhir suara perubahan juga kayak ada suara teriakan monsternya yang pakai efek echo lagi ya. Dan ada suara juicy. Nah itu ya, jadi suara juicy-nya itu seperti
di iklan-iklan Kamen Rider Gumi ya. Jadi yang bocilnya itu selalu teriak Joshi. Nah, ini sama banget ya. Jadi penerapannya itu benar-benar diimplementasikan di sini. Dan untuk suara standby soundnya benar sesuai rumor ya, dimana ada sentuhan-sentuhan Halloween-nya ya. Dan Ana dengernya itu lebih kayak suara di karnival-karnival gitu nggak sih? Jadi kayak kalian tuh naik apa ya, kayak kuda yang muter itu teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kan kayak ada suara jadi kayak suara-suara di sirkus atau di karnival ya. Nah, terus ada gimmick yang menurut Ana guna nggak guna ini ya. Yaitu di bagian pas kita muter si tuas di beltnya, biar mulut si monsternya itu bergerak. Jadi ketika muter kan gerak-gerak ya, naik turun ya. Dan juga ada suara kayak kunyahan-kunyahan ya, krauk. Nah, seperti itu. Cuman di sini guna nggak guna menurut Ana ya. Jadi kayak cuman buat puter-puter doang dan nggak buat gimmick apa-apa selain buat standby sound guys ya. Jadi habis ngunyah dan standby sound itu nggak ngehubungin ke sesuatu. Jadi kayak misalkan ketika kunyahannya itu udah 3 kali ya, terus ya nge-pop up gitu ya si Gochizo-nya ya. Jadi kayak build lah. Jadi kita udah puter berapa kali ya udah tinggal lepas dan henshin ya. Nah, tapi pop up-nya itu ternyata manual teman-teman ya, via ditekan tombol yang ada di kiri beltnya. Jadi buat apa gitu loh ya si muter-muter ini ya. Kalau misalkan lu masukin Gochizo-nya, terus lu pencet langsung tombol kiri juga sebenarnya udah bisa. Seperti itu. Jadi masukin tinggal pencet truk, selesai si Gochizo-nya nge-pop up gitu ya, tanpa harus puter-puter tuas ya. Jadi itu sih ya cuman pendambahan gimmick aja guys ya. Ngerti kan maksud Anda sampai sini ya? Nah, mungkin kedepannya ya ada power up lah ya yang nyambung nanti sama gimmick yang ini ya teman-teman ya. Lanjut ke finishingnya, dan sesuai dengan pembahasan Anda tadi ya, sebelum kalian finishing mau diputer lagi tuasnya apa enggak ya terserah teman-teman ya. Kalau diputer lagi nanti dia itu akan mengeluarkan suara charge me. Kalau mau henshin kan eat me, makan aku. Nah ya, baru setelah itu ya pencet lagi tombol yang di kiri. Pokoknya yang paling utama ya ternyata pencet tombol di kirinya itu yang bulat itu guys ya. Lalu setelah itu kita juga diperlihatkan dengan jelas Gochizo yang lain dan juga form-form yang muncul dari para Gochizo yang lain ini. Jadi baru juga kemarin kan ya dikomentarin yang ada di poster kedua, sekarang udah nongol lagi di CM ini. Jadi sekarang udah full body nih guys ya form-formnya ya. Dan kita bisa lihat dengan jelas form-form lainnya dari si Kamen Rider Gabu ini. Jadi Ana tambahin komentar aja di sini ya. Soalnya kan udah dibahas juga kemarin ya. Dan gak akan buang waktu untuk komentarin lagi semua dari awal. Jadi inilah dia 4 Gochizo lainnya. Dan 4 ini tuh akan jadi form yang akan debut di arc awal Kamen Rider Gabu. Jadi bakal muncul awal-awal ya. Jadi pertama itu ada Kamen Rider Gabu Chokodan dengan Chokodon Dangan. Jadi ini tuh pakai Chokodan Gochizo. Jadi Gochizo-nya ya seperti itu. Jadi ketika ngepop itu langsung ada mulut dan tangan coklatnya itu keluar seperti itu. Ini berasa kayak pohon golem gitu ya coklatnya ya, dengan mulut yang hijau seperti itu. Jadi buat formnya ternyata coklat warnanya ya. Kemarin kok di poster warnanya merah banget ya. Nah, di sini coklat. Nah, jadi emang form ini kan ya temanya ya cowboy guys ya. Jadi dia itu kayak ala-ala pakai jubah gitu, kayak pakai topi fedora gitu. Dan jubahnya kayak dari lelehan coklat. Kemarin kan di poster kita cuma bisa lihat sedada aja ya. Nah, detailnya seperti ini. Jadi ada armor di bagian kakinya juga yang kayak batangan coklat. Dan itu pistolnya kalau kalian lihat ya seperti kayak bungkus coklat yang kotak terus kayak dirobek gitu. Jadi kelihatan batangan coklatnya ya. Jadi itu kan ciri khas dari sebuah bungkus coklat gitu ya. Dan itu namanya adalah Chokodon Dangan ya. Nah, nanti kalau misalkan si Kamen Rider Valen bener temanya itu juga si coklat ini ya, berarti dia bisa dual gun guys ya. Jadi dia itu pakai Chokodon Dangan ini dan juga sama si Valen Buster ya. Ya sebenarnya jatuhnya jadi Kamen Rider Falcon sih guys ya. Jadi si Falcon itu kan punya aim shot riser sama si attach shotgun. Tapi ya jarang gitu dipakai dual gun. Tapi ya kita lihat aja nanti kayak gimana ya. Dan untuk yang kedua itu ada Kamen Rider Gabu Gurukan ya. Jadi ini tuh Gurukan Gochizo. Nah, ini yang Anda bilang itu muka lollipopnya nyeremin ya. Ternyata di sini emang beneran nyeremin guys ya. Jadi berasa kayak Game Master di film Saw tuh. Topengnya agak mirip-mirip ya. Dan formnya nih yang mengejutkan. Dikira bakalan jadi form mecha yang nanti pakai CGI kayak Suika Arms atau Breaking Mammoth dan sejenisnya. Ternyata ini tuh jenis form bulky macam X8 Maximum Mighty. Luar biasa ya. Kalau di Gachart itu ada kayak Gold Mechanicer atau Lightning Jungler lah ya. Nah, di sini tuh ada si Gurukan ini teman-teman ya. Jadi wah gila men, ini cukup effort juga ya untuk form yang awal-awal muncul ya. Tapi ini vibe-nya Maximum Mighty banget sih. Ya ini salah satu form Gabu yang menurut Anda sih keren setelah lihat si full bodinya ya. Effort banget ya. Dan ketiga itu ada Kamen Rider Gabu Fuamalo ya. Jadi ini tuh dari Fuamalo Gochizo.
Jadi ini Gochizo yang paling lucu dan imut ya, yang base-nya itu adalah marshmallow. Jadi tampilan depannya itu unyu banget ya, kayak innocent banget muka monsternya. Pas Gochizo-nya itu nge-pop up, ada marshmallow-nya dengan muka bete unyu di dalamnya ya. Dan buat foam-nya sampai ke kaki ya seperti itu ya, dengan buntelan-buntelan marshmallow-nya. Dan Anda lihat sih di sini jadi kayak pesumo nggak sih ya? Soalnya rambutnya kayak jadi dikepang seperti itu ya, dan kayak ada apa ya buntelan-buntelan ala-ala kayak pemain sumo kalau tali itu diuntai-untai terus dipakein ke badannya, nah seperti itu ya. Terus yang keempat itu ada Kamen Rider Gabu Zaku-Zaku dengan Zaku-Zaku Chip Slasher ya. Jadi itu menggunakan Zaku-Zaku Gochizo. Dan ini dia Gochizo-nya yang mirip tolak angin kemarin ya. Tolak angin atau antangin. Dan kita lihat langsung ke foam-nya lah ya. Ternyata seperti ini penampakan full-nya. Jadi armor-armornya ya dari keripik kentang ya. Dan bagian dada terlihat seperti pelindung kalau orang itu mau main kendo ya. Dan pedangnya tuh guys ya, ternyata si Zaku-Zaku Chip Slasher itu seperti itu. Jadi pedangnya itu sama seperti yang dipegang si Gochizo-nya di artworknya ya. Jadi kan ya si Gochizo-nya itu kan seperti pintu ya ketika dia itu ngebuka. Dan di bagian kiri kanan pintunya ya ada kayak pedangnya gitu ya. Nah ini tuh sama ya, sama yang dipegang si Gabu ini ya. Jujur Ana agak sedikit gak suka sih sama pedangnya ya. Jadi aduh, pedang apa ini? Pedang kayak wayang mbak. Secara konsep ya mengerti lah. Itu seperti bungkus keripik kentang yang diremes gitu kan ya, dan jadi gagangnya ya. Terus pedangnya itu kan kayak dari kentang yang digigit ya, beberapa bagiannya, dan jadi ngebentuk kayak pedang ya. Tapi pedang kayak gini nanti penerapannya di versi DX-nya gimana gitu ya. Soalnya kan mereka ya menjanjikan bakalan ada DX Zaku-Zaku Chip Slasher ya. Ya cuman kalau kayak begini gimana, soalnya tipis juga kayak triplek gitu. Anda bilang juga kayak wayang ini ya. Setelah DX Henshin Belt Gabu yang reguler tadi, ada juga nih Kamen Rider Gabu Super Luxury Campaign. Jadi jika kalian itu melakukan pembelian DX Henshin Belt Gabu mulai tanggal 31 Agustus 2024, berarti di tanggal rilisnya ya, kalian itu bisa mendapatkan bonus Gochizo Kuga dengan artbox spesial dan juga Sofubi Kamen Rider Gabu limited version selama persediaan itu masih ada. Nah, jadi boxnya itu jadinya kayak gini guys ya, dan dapat bonus-bonus yang udah tadi Ana sebutkan. Jadi mari kita lihat Gochizo Kamen Rider Kuganya. Ini dia ya. Ternyata ya sesuai dengan yang ada di Raido Kemi Card yang bakalan keluar di Phase X2 nanti ya. Ya berarti siap-siap Legend Rider lainnya itu bakalan seperti itu semua ya. Jadi bukan full armor segala macam gimana ya, cuman kayak si Gami monster polos, cuman dia itu kayak pakai topeng si rider yang bersangkutan. Terus ya untuk si bagian beltnya ya tergambar di si Gochizo-nya secara simple. Ya bakalan semua itu kayak gini kira-kira nanti ya. Di CM Bandai juga udah coba dimasukin Gochizo Kuganya ke si Henshin Belt Gabu, dan bisa kita dengerin suaranya. Nih langsung aja kita dengerin ya. Nah ini dia ya, dapat Sofubi sama dapat Gochizo Kuga. Nah ini. Dengerin lagi. Nah, jadi yang lucunya itu suaranya beltnya Arkle ya, tapi disuarakannya itu sama monsternya atau sama beltnya ya. Makanya ada efek-efek ekonya gitu sama kayak suara perubahan si Gabu ya. Jadi bakalan unik-unik sih ini suaranya ya. Jadi secara simple ya suaranya dikasih efek chipmunk gitu ya. Jadi kayak Ana nih, suarain suara si Arkle-nya. Ning 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 ning. Tapi suara si monsternya gitu ya. Jadi yang bakalan unik suara belt apa nih menurut kalian? Apakah X8? Apakah Saber? Saber kan nyanyinya cukup panjang tuh ya, tapi suaranya jadi seperti itu guys ya. Dan Gits suara Magnum Boost, wah keren-keren, nanti jadi cempreng ya. Kan dinyanyiinnya sama monsternya. Dan ada lagi nih, Kamen Rider Gabu Super Luxury Campaign yang kedua. Jadi jika kalian itu melakukan pre-order DX Henshin Belt Gabu, pre-order nih ya, pre-order Henshin Beltnya Gabu periode 26 Juli sampai 30 Agustus, kalian itu akan mendapatkan bonus spesial, yaitu Kamen Rider Gabu Legend Raido Kemi Card secara gratis. Ini juga seperti kartu dengan rarity Marvelous Rare ya, yang ada di Phase X2. Nanti Anda bakal bahas ya. Jadi ada 2 Super Luxury Campaign di sini. Dan ini nih yang sesuai rumor guys ya. Sepertinya ini tuh akan jadi rilisan DX pertama dari Kamen Rider Gabu ini. Jadi ada DX Punching Gami Gochizo dan juga Raido Kemi Trading Card Double Rider Kick version. Jadi bakalan dirilis pada tanggal 26 Juli 2024 seharga 800 yen langsung di akhir bulan ini ya. Jadi ya ternyata Punching Gaminya di sini dong ya.
Kartunya sih Ana bodoh-bodoh amat, ya udah begitu aja ya, ada si gacor sama si gabunya. Jadi tinggal kita tunggu kicking gaminya di sini di mana, kan pancing gaminya di sini. Dan ada juga Sofubi Kamen Gabu ya, yaitu si Popin Gami Form teman-teman yang bakal dirilis di tanggal yang sama yaitu 26 Juli dengan harga 800 yen. Kan biasa Ana itu suka nyepet atau ngejek Sofubi ya. Ana suka bilang itu mainan tumbal. Ternyata Sofubi tahun ini lumayan nice lah ya. Itu kalian lihat tuh paint jobnya lumayan ya. Ya lumayan detail lah untuk sebuah Sofubi ya. Good lah untuk Gabu tahun ini ya. Nah, selain Popin Gami Gochizo yang kalau misalkan digunakan si Gabu itu ya untuk dia Henshin ya untuk mengakses main formnya, Kamen Gabu kan juga memiliki 2 Gochizo tambahan untuk mengakses ability lainnya. Nah, jika menggunakan Pancing Gami Gochizo, Kamen Gabu itu akan memiliki ability Super Punch. Jadi ini tuh kayak Rider Punch-nya ya. Dan namanya itu akan menjadi Kamen Gabu Pancing Gami Assist. Ada asisnya nih ya, udah kayak main bola. Dan jika menggunakan Kicking Gami Gochizo, namanya itu akan menjadi Kamen Gabu Kicking Gami Assist. Nah, jadi kayak gini uniknya ya. Jadi setiap satu form itu kayak punya Gochizo tambahan lagi untuk si asisnya ini. Jadi si Popin Gami formnya ada 2 Gochizo tambahan lagi, yaitu pancing dan juga kicking. Jadi langsung aja di sini ada rumornya guys ya untuk Gochizo lainnya. Makanya Anda bilang, nah nggak repot ini tiap Rider Kick ataupun Rider Punch ini harus ganti Gochizo. Cuman rumornya seperti itu. Langsung aja disimak ya. Nah tadi kan pancing udah tuh, pancing lagi. Tadi kan Popin udah ya, pancing sama kicking nih sebagai asisnya. Jadi sekarang ada nih, kalau Caklet ya. Caklet kan itu Chokodan sebagai main formnya. Sementara asisnya itu ada 2, yaitu Chokodon ya. Mungkin kayaknya si pistol tadi dan juga ada Domaru. Terus lanjut ke Lollipop. Jadi Lollipop itu ada Gurukian sebagai main formnya. Sementara asisnya itu ada Burukan dan juga Bakukan. Maaf ya kalau pelafalan Anda salah guys ya. Terus juga ada Marshmallow. Di sini ya ada Fuamalo sebagai main formnya dan asisnya itu ada Marumelo. Nah, itu dia. Terus ada Potato Chips nih ya. Ya udah jelas Zaku-Zaku ya sebagai main formnya. Dan untuk asisnya itu ada Hiri-Hiri Chips. Nah, apa nih ya? Terus untuk cake-nya nih ya, katanya kan untuk si cake itu ya bakal jadi upgrade form. Di sini belum ada asisnya, tapi katanya ya caking sebagai upgrade formnya. Dan ada juga form katanya ini minuman ya, yang base-nya itu adalah Bubble Ramune. Katanya Bubble Ramune itu minuman yang kayak apa sih namanya, bukan dipukul juga ya gitulah. Kalau kalian ke apa ya, kayak bisa dibilang ya kalau di Bandung ya supermarket yang jual minuman-minuman yang luar gitu ya, ada nih ya ramune-ramune seperti ini. Begitu. Jadi itu dia guys update terbaru soal Kamen Rider Gabu ya. Udah Anda bahas semua untuk si gimmick dan juga sistematis dan juga step by step untuk Henshin Belt Gabu. Jadi menurut kalian bagaimana? Untuk sound Henshinnya juga gimana ya? Jadi untuk gimmicknya kalian boleh juga komentarin apakah merasa tidak nyaman atau ya oke-oke aja, keren-keren aja, atau cukup ribet dan segala macam ya, kalian komentar di bawah ya. Anda juga udah tambahin komentar mengenai form-form Kamen Rider Gabu lainnya yang udah bisa kita komentarin karena kita udah bisa lihat juga secara full bodinya seperti apa. Jadi ya ditunggu aja untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya dengan sabar. Ini lagi gila-gilanya ya, Ana harus tetap siapin fisik, harus tetap siapin mental ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak yang selalu meramaikan setiap update Gabu ini di channel Agan Reza. Thank you so much guys ya. Update apa lagi nih hari ini ya? Ya ditunggu saja. Pokoknya tetap ditunggu dengan sabar. Pantengin dulu fanpage karena Ana pasti bakalan upload di situ dulu teman-teman ya. On time. Waktu itu juga, saat itu juga, langsung saat infonya keluar baru dibahas di Tokusatsu seperti ini. Gitu guys ya aturan mainnya ya. Tolong dipahamin. Teman-teman jangan lupa like, share juga subscribe. Bye bye guys.